Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimanapun berada. Jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Breaking news ya. Sok jago Rudy Simamora ingin kuliti Tuhan demi konten menghujat agama, melempem saat ditangkap. eh, Jumat 11 November 2022 jam 8.28 waktu Indonesia Barat. Ini dari Tribun Medan ya teman-teman. Eh, kita bisa lihat di sini ada foto Rudy Simamora lagi menunduk lesu nih teman-teman ya, tidak seperti beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu ya, sangar ya, sangar sambil ketawa-ketawa kak 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 gitu kan. Sekarang tertunduk lesu nih teman-teman ya, pasca diciduk ya. Tribun Medan.com. Pria sok jago bernama Rudy Simamora, tersangka penista agama, akhirnya diringkus petugas Satreskrim Polrestabes Medan. Rudy Simamora diringkus petugas Polrestabes Medan karena membuat konten YouTube mengarah pada tindakan penista agama. Dalam konten YouTube-nya, Rudy Simamora ingin menguliti Tuhan. Wah, keren ya Rudy Simamora ya. Sebelum diciduk itu keren. Katanya mau menguliti Tuhan, yakni menguliti Allah Subhanahu wa taala ya. Ia juga membanding-bandingkan agama satu dengan lainnya. Karena membuat keresahan, petugas Satreskrim Polrestabes Medan bergerak cepat menangkap si penista agama ini. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Teuku Fatir Mustafa, tersangka penista agama ini diringkus di kawasan Kecamatan Sunggal pada Minggu tanggal 6 bulan 11 tahun 2022. Fatir menuturkan penangkapan terhadap pelaku setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan isi konten tersangka. Mohon maaf teman-teman ya, agak kurang sehat ya, batuk ya. Pelaku melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebar informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama, kata Fatir kepada Tribun Medan Jumat tanggal 11 bulan 11 tahun 2022. Fatir mengungkapkan penistaan agama yang dilakukan pelaku sempat beredar di YouTube yang diunggahnya sendiri. Tersangka melakukan tindakan pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu tersebar, kemudian kita melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku, sebutnya. Dikatakannya kepada polisi, pelaku mengaku sengaja membuat konten tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan juga subscribe. Aduh, miris ya teman-teman ya. Hanya karena mencari uang ya, mencari subscriber, harus menista agama orang lain, mencaci maki agama orang lain ya, mencaci maki Tuhannya orang lain. Ini sangat disayangkan ya teman-teman. Rudy Simamora, dan juga tentunya pelajaran bagi kita semua ya, khususnya yang di sebelah sana yang di sebelah sana, yang sebelah gang, yang suka apa ya, ya begitulah ya. Dikatakannya kepada polisi, pelaku mengaku sengaja membuat konten tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan juga subscribe. Dari keterangan pelaku, motifnya untuk mendapatkan penghasilan dari konten yang dibuatnya, bebernya. Ia menyebutkan sejauh ini pihaknya masih menemukan satu video yang ditayangkan oleh pelaku di akun YouTube-nya.
Hasil penyelidikan kami yang kami temukan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama, ungkapnya ya. Lanjut. Lebih lanjut, Fatir mengatakan atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE atau pasal 156 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sementara pelaku masih satu orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan terkait adanya turut serta dan turut membantu tindak pidana tersebut, kata Fatir. Nah, masih diusut nih teman-teman. Jangan-jangan ada yang tersangkut ya kan? Jangan-jangan Rudi Simamora ini bernyanyi, anu ini, anu itu, kira-kira ya. Kira-kira Wak Labu juga ikut dinyanyiin enggak ya? Kira-kira loh ya. Dari rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan, pelaku sempat mempertanyakan tentang sejarah keyakinan umat Islam. Carilah sejarah-sejarah dunia. Ada enggak yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum abad ke-7? Ada enggak? Satu pun enggak ada, kata Rudi dalam video yang diunggahnya itu. Ia juga sempat membanding-bandingkan kepercayaan umat Islam dan umat Kristiani. Samanya kalian sama Tuhannya orang lain. Agama-agama yang lain Tuhannya itu ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang jadi manusia, bebernya ya. Lucu juga si Rudi Simamora teman-teman ya. Rudi pun sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan yang dipercayai oleh umat Islam dan mengaku ingin bertemu langsung. Di gua mana Allah sekarang? Biar pergi aku ke situ, biar ku kuliti dulu dia. Masa Allah baru ada di abad ke-7, mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi, ucapnya. Tribun Medan.com. Beritanya sudah habis teman-teman ya. Saya heran sama mereka-mereka yang sering menghujat Allah ya, yang sering merendahkan Allah. Sementara nama Allah itu ada di dalam Bible mereka loh teman-teman. Nama Allah itu ada di dalam Bible mereka. Contoh Kejadian 1 ayat 1 ya kan. Kalau kita baca pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus Yohanes 1 ayat 1 juga ada nama Allah di situ. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah gitu kan. Ada. Kenapa bisa-bisanya Rudi Simamora ini menghujat atau mencaci maki nama Allah? Ini kan enggak logis sama sekali ya. Tidak pantas ya. Memang tidak pantas untuk ditiru. Oke, itu aja teman-teman ya. Breaking news sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.